Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini saya coba untuk mereview headlamp andalan saya, yaitu Energizer Vision HD Plus 250 lumens. Jadi Energizer ini produknya dari Amerika Serikat. Ini yang versi 250 lumens. Jadi yang Energizer itu ada banyak ya, yang Vision HD, ada yang Vision HD Plus, ada yang macam-macam lah. Itu ada yang 80 lumens, ada yang 150 lumens kalau tidak salah. Terus bahkan ada yang versi yang kayak gini itu yang 350 lumens yang saat ini tuh. Jadi sebelumnya headlamp itu sangat penting ya untuk kegiatan outdoor gitu. Entah itu yang daki, entah itu yang suka mancing, ada yang nelayan, peternak, bahkan penjaga gudang industri atau pertambangan dan tim SAR, ya serta lain-lain lah itu. Intinya sangat penting lah headlamp ini untuk mempengaruhi pekerjaan kita gitu, untuk produktivitas kita. Dan ya intinya beda dengan senter. Kalau senter harus kita pegangi gitu kan, kalau headlamp kan sudah ada strapnya, sehingga ya memudahkan kita untuk pekerjaan kita, tangan bisa movement terus menerus gitu. Nah sedangkan kalau senter itu ya kita pasti capek ya, kadang membawa senter dengan tangan, atau mungkin bahkan kita gigit pun mulut kita juga pasti capek kayak gitu. Oke, jadi kembali lagi ke senter ini. Jadi sebelumnya gitu kan, saya sempat meremehkan banget senter ini. Saya dulu itu punya headlamp ini. Ini adalah headlamp andalan saya yang dulu banget gitu. Bukan andalan sih sebenarnya, cuma terpaksa gitu ya, karena nggak punya headlamp lagi gitu. Jadi headlamp ini itu headlamp kayak center Kripolis gitu loh. Saya nggak tahu mereknya apa gitu kan. Tuh kayak gini kan. Ini ya saya dulu tuh seakan-akan ngerasa ini paling hebat, ini paling bagus gitu ya. Tapi ya ternyata setelah ini bermasalah, saya tahu betul gimana masalahnya, gimana keburukannya gitu. Nah saya pun coba untuk searching, saya coba untuk nyari sana sini pengganti headlamp ini kan. Nah ternyata di forum-forum, terus di review dan di lain-lain itu ini mempunyai nilai yang paling tinggi gitu loh, intinya kayak gitu. Jadi mempunyai value yang tepat untuk pendaki di Indonesia kayak gitu, intinya untuk kegiatan outdoor gitu. Nah saya coba untuk beli, dan ya saya rasakan sendiri, memang bener sih punya kelebihan tersendiri gitu. Dan ya saya bener-bener merasa bersalah gitu, sudah meremehkan ini gitu. Jadi ini dulu kan sebenarnya mungkin sampai saat ini masih ada ya, di minimarket terdekat itu ada, jadi jualan headlamp kayak gini. Biasanya itu dipajang di kasirnya gitu kan, ini headlamp apa kayak gini tuh gitu kan. Sempet benar-benar meremehkan banget gitu loh. Tapi ternyata sekarang saya baru tahu gitu kelebihannya tuh kayak gimana. Jadi ya yang pasti headlamp ini tuh sebenarnya murah banget ya harganya. Saya lihat di toko online itu cuma sekitar 80.000 sampai 250 ribuan, bahkan ya memang ada yang lebih gitu ya. Cuma kalau ini saya dulu beli itu harganya itu 83.000 atau berapa gitu. Jadi saya beli di toko online gitu kan. Karena murahnya ini ya lumayan lah, bener-bener sekelas Energizer, sekelas kayak gini headlamp ini dengan segala kelebihannya harganya cuma sekian gitu. Beda dengan headlamp yang lain yang harganya itu bisa sampai 400 ribuan, 500 ribu, bahkan lebih gitu ya, kayak Petzl itu saya lihat di toko online itu. Nah jadi ya saya rasa ini on budget lah untuk kita pendaki di Indonesia gitu, yang emang mulai serius atau gimana gitu kan, untuk yang kegiatan outdoor gitu, daripada yang beli yang mohon maaf ya, ada yang murah yang 20 ribuan, itu saya rasa kurang nyaman. Nah kemudian lanjut ya, headlamp ini tuh mudah dalam pengoperasiannya gitu. Jadi cuma ada satu tombol seperti ini gitu kan, cuma diklik satu kali gitu, klik loh. Ini ada LED merahnya, jadi night vision ketika di dalam tenda gitu ya. Jadi nggak bikin sinar yang mengganggu gitu. Maksudnya kadang ada teman kita yang tidur di tenda kan, nggak enak ya, terganggu gitu, merasa terganggu. Dan ini warna merah ini sangat terang ya, sangat terang banget ini, dan enak mungkin untuk hunting, untuk berburu juga bisa gitu. Yang warna merah ini tuh, kalau sudah lama tekan lagi udah mati ya sinarnya. Jadi kalau pengen sinar yang lain itu tinggal klik beberapa kali tuh gitu kan.
klik. Nah ini yang tiga LED sekaligus udah mati. Nah, satu. Nah, enaknya lagi ini headlamp itu nggak pengoperasiannya itu nggak perlu yang ribet sampai ada sensor atau apalah, nggak perlu yang kayak gitu, tinggal tekan aja gitu. Saya sendiri juga nggak begitu suka untuk yang pakai sensor gitu, buat apa gitu ya kalau bagi saya gitu. Kemudian untuk ini pun juga sinarnya itu bisa dikecilin, diredupkan gitu. Jadi kayak gini, yang ini ya, tekan lama tuh redup ya kan, terang lagi, redup lagi loh, terang, redup, terang gitu kan. Sama ini pun bisa dipakai untuk yang sinar satu ini. Nah redup, begitu juga yang dua. Nah tuh. Kalau pengen yang redup gitu kan, nah udah lepas gini aja, udah redup gitu kan. Jadi enak bisa kita sesuaikan gitu ya, yang terang, yang nggak terlalu terang itu kayak gimana, kayak gitu. Nah jadi semakin terang yang pastinya semakin boros gitu ya, semakin redup pasti semakin irit gitu. Nah untuk yang paling terang tadi itu 250 lumens, untuk yang paling redup, jadi yang redup itu yang ini, nah seperti ini itu 30 lumens gitu. Jadi 30 lumens untuk hanya sekedar di dalam ruangan atau mungkin menerangi kaki kita bisa gitu ya. Itu lumayan, ini senter itu bisa sampai 7 jam untuk yang 250 lumens, waktu runtime-nya gitu ya, 7 jam. Untuk yang 30 lumens itu sampai 50 jam gitu. Jadi sangat lama sekali gitu kan. Nah sesuai dengan pengalaman saya, kalau saya itu biasanya ya nggak redup-redup amat, juga nggak terang-terang amat. 250 lumens itu sudah sangat-sangat terang ya. Saya rasa saya biasanya itu cuma ya mungkin 80 lumen atau gimana gitu ya, nggak terang-terang sangat gitu kadang. Nah kayak gini doang gitu, atau mungkin agak redup dikit gitu. Itu sudah semalaman saya pakai untuk daki, terus sempat juga ke tambak bapak gitu ya, perikanan tambak ikan bapak itu saya coba semalaman, itu masih bisa dengan baterai yang ada di dalam gitu kan. Itu masih bisa bertahan, masih masih belum redup lah, belum habis baterainya gitu. Jadi ya sangat bisa diandelin sih ini gitu. Dan saya merasa bahwa syarat untuk headlamp minimal itu ya kalau bisa 5 jam ya, 5 jam waktu runtime gitu, karena ini kan bisa dibilang primary flashlight gitu. Jadi senter yang utama gitu. Nah untuk yang senter utama itu kalau bisa ya lebih dari 5 jam gitu. Kalau di bawah itu ya sangat-sangat kurang gitu, apalagi yang harus gonta-ganti baterai terus gitu. Dan ya ini menggunakan baterai jenis AAA. Nah, cara bukannya kayak gini, gampang saja. Nah ini sudah ada itu ya, kayak seal, bukan ininya ada kayak seal karetnya, ada seal karet, cuma tipis sekali seal karetnya. Nah jadi ini baterainya baterai AAA. Nah kita bahas dulu untuk baterainya ini. Nah baterai AAA itu sudah saya rasa pilihan yang cocok lah untuk pendaki, untuk kegiatan outdoor ya, karena sebuah headlamp itu kalau headlamp nggak ada baterainya pasti akan nggak berguna gitu kan. Nah kalau kita pakai yang jenis charger itu sangat rewel kalau bagi saya. Itu biasanya tuh runtime-nya nggak lama, serta kita harus kita charge di mana gitu, sedangkan nggak ada listrik. Mungkin bisa pakai power bank gitu ya. Nah tapi power bank itu sangat terbatas, dan ya saya rasa power bank itu benar-benar hanya untuk itu ya, saya rasa hanya untuk HP saja gitu. Kalau untuk headlamp kayak gitu takutnya itu powernya itu kurang gitu loh, power dalam mAh-nya itu kurang. Kita pakai untuk mencharge HP saja kadang cuma beberapa kali ya, 2 kali atau 3 kali gitu kan, apalagi pakai untuk headlamp juga gitu, pasti ya sangat boros gitu. Nah selain itu juga
Enaknya kalau baterai triple A itu biasanya pendaki-pendaki lain atau mungkin ya teman-teman yang juga sama-sama kegiatan outdoor gitu ya, itu sama-sama menggunakan baterai jenis triple A gitu. Walaupun memang jenis baterai triple A ini saya rasa agak lebih boros daripada jenis baterai double A gitu ya. Jadi ya itu sih gitu. Nah kemudian saya bahas untuk yang tadi di ini ya, di apa, ada seal karetnya di sini itu. Nah itu bukan anti air ya, tapi anti hujan kayak gitu. Jadi headlamp ini sudah IPX4 gitu ya. Jadi untuk hujan-hujan ringan gitu ya, saya rasa udah masih oke gitu, masih bisa dipakai. Dan ininya pun karet, ini tertutup semua. Jadi bener-bener headlamp ini tahan terhadap air gitu, IPX4 gitu kan. Mungkin tahulah apa, ada tabelnya kok, IPX66 itu yang kayak gimana, IPX4 itu yang kayak gimana gitu. Nah kemarin Center Nightcore Tiki itu sudah IPX66, jadi lebih bagus daripada ini gitu, tapi harganya jauh lebih mahal gitu kan. Nah kemudian lanjut, tombolnya ini tadi juga nggak terlalu berisik gitu ya, jadi kalian dengerin ya. Nah nggak ada suaranya itu, hampir nggak ada suaranya. Kalau senter-senter yang lain, headlamp yang lain itu biasanya cetak gitu. Nah kayak gini, nah biasanya kan gitu suaranya, dan itu sangat mengganggu ya, terutama waktu malam hari mungkin sedang tidur atau gimana gitu. Jadi sangat-sangat mengganggu sekali gitu untuk kenyamanan gitu. Apalagi untuk yang suka hunting, ada buruan gitu ya, kita klik langsung apa, buruannya kabur kayak gitu. Jadi tombolnya itu nggak berisik. Strapnya ini juga sangat nyaman gitu ya. Strapnya ini sangat nyaman sekali. Gimana ya? Ini premium banget gitu strapnya itu kayak gitu. Jadi bukan hanya tentang warnanya, tapi nyamannya, halusnya dan lain-lain gitu. Jadi bisa dilihat lah. Dan ini pun tuh lentur gitu. Kita bisa ngaturnya di sini juga. Jahitannya pun tuh bagus kan. Jadi bagus banget gitu. Jadi nyaman banget selama ini saya pakai di apa, kepala saya gitu ya, walaupun nggak yang sampai 3 kali kayak gitu. Ini pun sebenarnya bisa untuk 3 kali, ada bolongannya lagi gitu. Tapi saya rasa ini saja sudah sangat cukup untuk lari juga oke gitu. Nah sedangkan headlamp saya yang dulu ini memang 3 strap kayak gini. Nah cuma ya berat, ini senternya jauh lebih berat headlampnya ini, sehingga ya kalau di apa ya, di kepala itu suka kayak gini, jatuh sendiri gitu. Kalau ini kan enak, kecil bentuknya dan pas gitu. Kalau di kepala itu apa ya, pas gini, jadi nggak yang nggak gerak. Nah terus untuk pivotnya ini pun bisa diatur, untuk mau yang agak apa, ke bawah, agak gimana gitu kan, bisa diatur. Walaupun memang agak keras ya, dan suaranya keras banget suaranya gitu. Cuma ya nggak masalah sih kalau bagi saya tuh kayak gini, enaknya itu. Dan ini sebenarnya plastik semua gitu. Nah terus keandalan sudah saya bahas tadi, yaitu tentang IPX4 ya. Terus ini juga sudah itu ya, sudah impact resistant, jadi maksudnya tahan jatuh sampai kurang lebih 1 meter. Jadi lumayan, selama 1 meter jatuh itu nggak masalah gitu. Ya yang namanya manusia kan kadang teledor, kadang apa ya, sangat bisa ya mungkin beresiko untuk jatuh gitu ya, entah itu pas masang baterai atau gimana, apa ngatur ininya, ngatur strapnya atau gimana, jatuh itu pasti mungkin terjadi gitu. Nah ini sudah tahan jatuh sampai 1 meter. Jadi ya ini adalah salah satu hal yang penting, keandalan itu. Jadi keandalan tentang tahan terhadap air, tahan benturan itu sangat-sangat penting kalau bagi saya untuk kegiatan outdoor gitu. Karena ya kita dalam kegiatan outdoor itu toko center itu nggak ada ya di perjalanan gitu. Jadi kita harus benar-benar apa ya, kita benar-benar yakin terhadap headlamp kita gitu, bisa diandelin gitu loh, walaupun kita punya secondary center ya. Nah kemudian
Lumensnya ini pun tadi sudah saya katakan yaitu 250 lumen ya. Bagi saya untuk pendakian ya itu minimal banget itu 80 lumens gitu. Kalau di bawah itu kalau emang benar-benar terpaksa banget 60 lumens itu sangat-sangat terpaksa gitu, karena ya apa ya, untuk kegiatan outdoor beda dengan di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan itu kita 30 lumens itu sudah terang ya, karena memang cahaya itu saling memantul dan ya intinya coba dicek sendiri gitu ya, antara di outdoor ataupun di ruangan gitu pasti akan berbeda. Kalau di outdoor itu dengan sinar 60 lumens itu saya rasa redup, dan ya minimal kalau bagi saya 80 lumens gitu, karena untuk menerangi kaki kita, untuk menerangi kedepannya kita, jalur kedepannya itu gimana kayak gitu. Jadi ya 80 lumens itu sangat-sangat cukup. Kalau ini kan sudah 250 lumens, jadi ya 250 lumens ini sudah apa ya, worth it lah kayak gitu. Kalau lebih dari 250 lumens saya rasa terlalu overkill gitu ya, maksudnya 250 lumens ini sudah saya anggap terlalu terang gitu ya, apalagi yang sampai lebih gitu, dan ya biasanya lebih dari itu sangat apa ya, boros, dan juga biasanya itu panas, mesinnya itu bisa terbakar juga bahkan gitu ya, kecuali kalau kamu emang benar-benar butuh untuk sebagai seorang apa ya, seorang tim SAR atau TNI Polri yang benar-benar melakukan pencarian besar-besaran atau gimana gitu ya. Kalau hanya sekedar untuk individu kayak gitu, saya rasa ini sudah sangat cukup 250 lumens ini. Kita berlanjut untuk kekurangan gitu ya. Yang namanya sebuah produk itu pasti ada kekurangan. Jadi dalam senter ini pun ada kekurangan setelah saya gunakan selama beberapa waktu gitu ya. Jadi kekurangan yang pertama yang saya rasa itu tentang sinarnya, itu ternyata bisa sampai ke mata. Maksudnya ketika kita pakai, nah kayak gini, nah ketika kita pakai untuk yang bawah ini, nah apa, sinarnya itu bisa sampai ke mata. Kita bayangkan semisal tangan saya ini adalah kepala ya, terus ini mata. Nah ini semisal mata saya ada di sini, kena bunar dari sini gitu kan, apalagi kita pivotkan ke bawah, bunar gitu kan. Kalau bahasa Jawanya bunar gitu ya, jadi silau gitu kan, bahasa Indonesia silau gitu. Jadi ya kena silau dari sini. Nah mungkin sedikit apa ya, trik ya, kalau merasa bunar ini bisa disiasati dengan cara dikasih lakban gitu, entah itu lakban atau di isolasi atau gimana gitu. Jadi enggak apa, agak tertutup sedikit segini aja gitu. Jadi apa ya, enggak terlalu mengganggu, atau mungkin pakai topi gitu. Nah kalau pakai topi kan enak, enggak apa ya, enggak silau gitu. Itu sih. Terus kemudian yang kedua, kekurangannya yaitu tentang baterai AAA-nya ini tadi. Jadi baterai AAA sudah saya bilang agak lebih boros dari baterai AA gitu ya, karena ya AAA itu kan apa ya, isinya lebih sedikit juga ya gitu. Terus saya searching itu konon kabarnya kayak gitu, AAA itu lebih boros daripada AA gitu. Tapi saya rasa nggak terlalu bermasalah kalau bagi saya. Ini sudah memiliki waktu runtime yang tinggi, 7 jam itu sudah sangat cukup, sudah oke. Dengan baterai sekian gitu kan, saya rasa nggak begitu terkendala gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang SOS gitu. Jadi ada beberapa headlamp ataupun senter itu yang memiliki mode-mode kayak mode darurat ya. Ada mode SOS, mode blame, mode apa ya, mode kayak darurat gitu loh. Jadi yang biasanya itu kelap kelip gitu kan, kelap kelip gitu. Nah kalau ini tuh nggak ada, sama sekali nggak ada mode kayak gitu. Nah jadi ya jangan sampai gitu ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi kalau semisal terjadi hal yang darurat gitu, kita bisa mensiasatinya dengan cara kayak gini. Kita tutup buka kayak gitu. Jadi kayak SOS gitu kan, kayak gitu. Nah kemudian kekurangan selanjutnya yaitu
IPX-nya itu masih 4 gitu loh, IPX 4 gitu ya. Memang IPX 4 itu sudah lumayan oke lah ya untuk apa ya, untuk headlamp hanya sekedar tahan terhadap hujan gitu ya. Tapi ya kalau bisa bagi saya itu minimal IPX 66 lah gitu kan. Anti hujan yang sangat tinggi, anti debu juga gitu. Kalau IPX 4 itu sangat-sangat apa ya, kurang kalau bagi saya. Tapi sesuai dengan apa ya, budgetnya juga gitu kan, karena murah juga ya harganya, saya rasa termaafkan lah, bisa dibilang kayak gitu. Dan ya biasanya kalau saya untuk kegiatan outdoor terutama mendaki gitu, eh, kalau hujan mending berhenti aja dulu daripada ngelanjutin perjalanan gitu. Syukur-syukur kalau udah sampai di pos-pos terdekat gitu ya, jadi saya biasanya numpang selama-lamanya gitu di pos tersebut gitu. Jadi ya itu saja sih kelebihan dari Center ini, review dari headlamp ini. Jadi headlamp ini sangat-sangat cocok lah untuk pendaki-pendaki gitu ya. Dan ya saya rasa untuk kalian yang mungkin suka outdoor dan punya budget gitu ya, punya uang, terus pengen beli perlengkapan apa sih yang harus dibeli untuk pertama kali gitu, atau mungkin yang kalian yang baru mau ndaki pun terus nggak punya perlengkapan, pengen beli perlengkapan apa yang cocok gitu ya, saya rasa headlamp ini yang cocok, yang penting gitu ya. Karena ya mungkin perlengkapan lain bisa nyewa gitu kan, terus walaupun headlamp juga ada persewaannya gitu, tapi biasanya enaknya kalau headlamp ini kan bisa kita pakai untuk keseharian kita juga iya gitu kan, kita jadi lebih irit lah bisa dibilang kayak gitu. Terus ya biasanya headlamp nyewa itu kadang ada yang rusak, kadang ada yang sampai redup banget gitu kan. Terus ya intinya kurang bisa diandelin gitu. Kalau ini benar-benar bisa diandalkan gitu, dan harganya nggak mahal-mahal amat juga iya gitu. Jadi ya saya rasa gimana ya, saya alasannya ini sebenarnya nggak bisa diceritakan gitu ya. Kalau bagi saya kenapa kok headlamp ini jadi perlengkapan pertama yang harus dibeli gitu, karena ya sesuai dengan kebutuhan saya pun saya rasa headlamp ini sangat-sangat penting banget untuk kegiatan outdoor kayak gitu. Jadi ya sekian dari video kali ini ya. Mungkin ada pertanyaan atau gimana, silahkan komen aja. Terus jangan lupa like, comment, subscribe. Ya mudah-mudahan mungkin di lain waktu akan bahas video-video lain gitu ya. Oke, sampai jumpa.